Halo semuanya, selamat datang di channel Saratusan Cerita Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Dragger Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan cek di playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya disclaimer, konten ini tidak akan membahas keseluruhan dari cerita Dragger. Jadi jika kalian ingin mengetahui fullnya, silahkan baca di web legal atau beli komiknya jika sudah ada di tempat kalian sebagai bentuk apresiasi bagi kreator. Dan oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Cerita dimulai dengan Hanyul yang tertunduk dan berpegangan pada lantai sambil diselimuti oleh aura kekuatan yang sangat besar. Di sana sebuah suara kembali muncul dalam pikirannya. Potensinya kembali bertambah karena telah menyerap vitalitas dari monster buas yang telah dikalahkannya. Di sana wajah Hanyul berubah dan dia masih dipenuhi oleh aura-aura kekuatan yang sangat dahsyat. Tumbuhan mulai muncul di sekeliling Hanyul yang merupakan efek dari kekuatan alam yang didapatkan olehnya. Hanyul mengangkat tangan kanannya, dia bisa melihat aura yang mengelilinginya itu. Tapi Hanyul pun sedikit kebingungan dan dia berkata, "Apa yang terjadi? Aku bisa merasakan jumlah energi yang sangat banyak mengalir dalam tubuhku. Apa ini karena nutrisiku yang terisi ulang setelah mengambil vitalitas dari monster itu?" Kemudian dia mencoba berdiri, namun dia menyadari bahwa ada yang tumbuh di tubuh monster yang dibunuhnya. Dan ternyata benar, dari monster yang dibunuhnya itu tumbuh sebuah tunas kecil. Hanyul masih merasa heran karena tunas itu sebelumnya tidak ada. Tapi kemudian dia tidak memikirkannya dan langsung mengambil tunas itu untuk berjaga-jaga. Beberapa saat kemudian terlihat Hanyul yang sedang berjalan di koridor apartemennya. Di sana dia masih tetap memandangi papan hologram sambil berkata, "Aku butuh waktu untuk menyerap energi monster sebelum mengakhirinya. Akan lebih baik kalau aku tidak bertemu dengan lebih dari satu monster dalam satu waktu. Aku harus bertahan sampai tim penyelamat datang." Tapi tak lama setelah itu terlihat sepasang mata yang sedang mengawasi Hanyul. Hanyul menyadarinya dan ternyata itu adalah monster anjing lainnya. Monster itu membuka rahangnya untuk menyerang ke arah Hanyul. Di sisi lain, Hanyul menahan serangan monster itu dengan susah payah. Dia dengan sengaja menahan rahang monster itu menggunakan lengannya yang sudah dilapisi menggunakan energi alam. Monster itu menyerang pundak Hanyul sambil tetap menggigit lengannya. Tapi Hanyul tidak hanya diam, dia menyiapkan serangan balik sambil berkata, "Lepaskan tanganku, brengsek." Hanyul mendaratkan sebuah pukulan keras hingga monster itu terlempar ke dinding koridor. Namun Hanyul tidak segera menghabisi monster itu. Dia malah meninggalkannya sambil berpikir, "Tak ada waktu untuk bersantai, aku harus bergegas," dan memanggil tim penyelamat menggunakan Writing Light. Hanyul berlari menaiki tangga darurat, tapi ternyata di sana juga ada seekor monster yang sudah bersiaga. Tanpa pikir panjang, monster itu langsung menerjang ke arah Hanyul. Di sana Hanyul panik, tapi dia berhasil menyingkirkan monster itu dengan pukulannya. Tapi tak hanya sampai di situ, seekor monster lainnya menerjang ke arah Hanyul dari arah yang berlawanan. Monster itu berhasil menyerang kaki Hanyul, tapi dia tidak tumbang dan malah mengangkat monster itu lalu membenturkan kepalanya ke dinding yang ada di sana. Hanyul berhasil selamat, namun ternyata jumlah monster itu sangat banyak dan mereka berusaha mengejar Hanyul di tangga darurat. Alih-alih melawan monster itu, Hanyul memilih untuk berlari meloloskan diri sambil berkata, "Sial, sebenarnya ada berapa banyak jumlah monster bajingan ini?" Tak lama setelah itu terlihat sebuah pintu dari atap apartemen. Secara tiba-tiba pintu itu langsung terhempas karena ada dorongan yang sangat kuat dari dalam apartemen. Dan ternyata orang yang mendobrak pintu itu adalah Hanyul. Kini dia telah sampai di atap apartemen. Tapi rintangannya belum selesai. Sesampainya di atap, Hanyul malah semakin ketakutan. Di sana ia melihat seekor monster dengan tubuh yang lebih besar daripada monster yang sedang mengejarnya. Monster itu terlihat sangat ganas. Dia memiliki 3 pasang mata dan sekarang dia telah menyadari keberadaan dari Hanyul. Hanyul terjebak di antara para monster tersebut. Dia mulai mencari jalan keluar terbaik dan dia berkata dalam hatinya, "Sekarang atau tidak selamanya." Hanyul melangkahkan kakinya dan ternyata dia malah menerjang ke arah monster besar yang ada di hadapannya. Namun Hanyul segera mengaktifkan skill melalui ponselnya. Kemudian skill charm bernama Writing Light miliknya mulai aktif dan dia mengangkat ponselnya ke atas di tengah para monster yang mencoba menerjang ke arahnya. Para monster itu terkejut dan mereka tak bisa melihat apapun karena cahaya terang yang keluar dari skill Hanyul. Cahaya dari skillnya itu sangat terang dan terlihat cahaya itu menembus sampai ke langit.
Sedangkan para monster yang mengelilinginya di sana terdiam, tak bisa menyerang karena terkena dampak dari skill yang dikeluarkan oleh Hanyul. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang menghampiri cahaya itu dan berteriak mencari keberadaan Hanyul. Ternyata Hanyul sedang bersembunyi dengan wajah suramnya. Hanyul mendengar suara itu dan dia berpikir, suara manusia, apa itu tim penyelamat? Setelah itu Hanyul keluar dari persembunyiannya sambil berteriak, dan di sana terlihat seorang aki-aki yang melayang di udara sambil diselimuti oleh aura kekuatannya. Aki-aki atau kakek-kakek itu menyadari Hanyul dan dia segera menghampirinya. Ternyata aki-aki itu bernama Daus dan dia adalah seorang supera thermal atau cenayang. Di sana dia berkata pada Hanyul, kenapa kau bermalas-malasan? Bukannya kau punya jimat untuk terbang dan melompat? Hanyul lalu berkata bahwa dia hanya mendapatkan 3 skill yang tidak bisa membuatnya terbang. Namun kemudian terlihat seekor monster yang sedang mengawasi mereka di kejauhan. Monster itu berada tepat di belakang Daus. Hanyul yang melihat monster itu berusaha memperingatkan Daus dengan menunjuk-nunjuk ke arah monster tersebut. Daus kemudian membalikkan pandangannya dan ternyata monster itu telah menerkam ke arahnya. Tapi Daus di sana tidak panik. Dia justru menganggap remeh monster itu sambil menyiapkan sebuah serangan di tangannya. Daus melepaskan kekuatannya dan seketika monster itu terhempas dan terbentur ke arah tembok. Dalam sekejap Daus berhasil mengalahkan monster itu dengan kekuatan yang menakjubkan. Setelah itu dengan wajah sombongnya Daus berkata, cepat ulurkan tanganmu. Hanyul di sana kebingungan, tapi saat dia mengulurkan tangannya, tiba-tiba dia dikelilingi oleh sebuah lingkaran api yang membuatnya bisa melayang di udara. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi dari zona berbahaya itu, dan di sana Daus berkata, sebenarnya siapa kau? Kenapa kau berkeliaran di zona berbahaya? Namun kemudian Daus meminta Hanyul untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Hanyul di sana langsung berterima kasih pada Daus karena telah menyelamatkan dirinya. Tak lama setelah itu mereka berhasil keluar dari zona bahaya dan telah berhasil melewati penghalangnya. Tapi di sana Hanyul langsung terkejut karena ponselnya tiba-tiba berbunyi terus-menerus dan ternyata ada banyak sekali notifikasi pesan yang masuk ke ponselnya selama dia berada di zona bahaya dalam 100 hari. Namun karena notifikasi itulah akhirnya dia mengetahui bahwa ibu dan kerabatnya baik-baik saja. Hanyul masih terbang di atas kota yang telah banyak berubah sejak terakhir kali dia melihat kota itu dan dia semakin penasaran dengan keadaan tempat-tempat lainnya setelah para monster menyerang dunia. Tak lama kemudian Hanyul telah sampai di sebuah gedung. Di sana terlihat Hanyul yang sedang menelpon kerabatnya untuk menanyakan kabar mereka. Hanyul terlihat sangat lega karena kerabat dan ibunya baik-baik saja. Tak lama setelah itu seorang pelayan datang ke ruangannya untuk mengantarkan sebuah minuman. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang masuk ke ruangan itu sambil berteriak. Orang itu tampak seperti preman berwajah sangar dengan perut yang buncit. Enggak maksudnya. Dan dengan wajah sangarnya di sana dia pun berkata, apa kau orangnya? Si pelayan langsung panik dan dengan sigap dia memperkenalkan orang buncit itu. Ternyata orang itu bernama Jun dan dia adalah salah satu murid dari komando unit yaitu Daus. Jun membentak si pelayan dan menyuruhnya untuk pergi dari ruangan tersebut. Namun si pelayan berusaha menolak karena masih ada yang harus ia lakukan. Tapi kemudian Jun berkata dengan nada yang menyeramkan, "Ku bilang keluar, jangan buat aku mengulanginya lagi." Si pelayan pun akhirnya keluar. Sementara itu Jun di sana bertanya pada Hanyul, "Apa kau sudah mencapai Aksendan bahkan sebelum Sky Door terbuka?" Hanyul tidak mengerti dengan perkataannya dan dia menjawab, "Tidak." Setelah mendengar jawaban Hanyul, Jun di sana langsung marah dan dia berkata, "Lalu kau pikir kau layak membangunkan masterku yang sedang tidur?" Hanyul masih kebingungan karena tak mengerti dengan apa yang Jun katakan, tapi dia di sana terlihat sangat tenang. Kemudian Jun mengeluarkan ponselnya dan dia memperlihatkan statusnya pada Hanyul sambil berkata, "Lihatlah, di situ tertulis Aksendan, bukan?" Jun menjelaskan bahwa para Saint memiliki tingkatannya masing-masing yang terbagi dalam 9 tingkatan. Tingkatannya itu mulai dari yang terendah yaitu Ascendant, kemudian High Grade dan seterusnya sampai tingkatan tertinggi yaitu Earthly. Jun juga menjelaskan bahwa kebanyakan orang yang sudah bangkit hanyalah seorang murid dan tidak bisa disebut dengan Saint. Kemudian Jun di sana menyombongkan dirinya dengan berkata, "Berbeda denganku, kemampuanku telah diakui dan memenuhi syarat menjadi Ascendant di bawah masterku." Setelah itu Jun membentak Hanyul dengan mengatakan bahwa umur dan etnis tidak penting. Setiap orang yang masuk ke gedung itu akan dianggap sebagai junior dan orang itu harus melakukan yang terbaik untuk seniornya. Di sisi lain Hanyul ternyata sangat santai dan dia bahkan tidak menanggapi ocehan dari si buncit tersebut. Dengan wajah polosnya Hanyul berkata, "Oh, jadi Ascendant itu rank terendah ya? Lalu bagaimana dengan rank mastermu?"
Mendengar perkataan Hanyul, si buncit itu semakin marah. Dia menarik baju Hanyul sambil berkata, "Apa? Kau berani meragukan masterku? Jangan sombong dulu bajingan. Jika kau terlahir dengan spiritual fisik, maka kau harus hidup di bawah telunjuk seniormu. Tak ada pilihan kedua." Tapi Hanyul masih tidak menghiraukannya, dan dia malah semakin memprovokasi si buncit tersebut. Spontan si buncit itu semakin marah lagi, tapi tiba-tiba wajahnya berubah dan dia terkejut. Ternyata di sana Hanyul memperlihatkan profilnya, dan tanpa disangka ternyata rank Hanyul saat ini adalah high. Hanyul tersenyum dan dia berkata, "Kurasa tadi kau bilang bahwa rank ini lebih tinggi dari Ascendant, bukan?" Si buncit Jun pun langsung kepanikan. Dia tak mengira bahwa Hanyul memiliki rank yang lebih tinggi dari dirinya. Sedangkan Hanyul di sana merapikan bajunya. Dia tersenyum sombong dan berkata, "Kau harus menghormati seniormu, kan?" Beberapa saat kemudian Jun kembali ke ruangan Ki Daus. Setelah mendengar cerita dari Jun, Ki Daus marah dan berkata, "Jadi apa kau menurutinya? Apa kau memberikan teknik yang aku gunakan?" Jun di sana tak menjawab pertanyaan itu. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya karena sangat ketakutan. Kemudian Ki Daus menggeprak meja sambil berkata, "Dasar bodoh, apa kau mau bilang kalau kau yang merupakan muridku rela merendahkan kepalamu pada bajingan itu?" Karena dibentak seperti itu, Jun hanya bisa meminta maaf dan dia berkata, "Tapi master, rank dia lebih tinggi daripada rankku, dan dia itu seorang High Sen." Ki Daus menanggapinya dan mengira bahwa itu hanya karena konstitusi tubuh dari Hanyul. Tapi si Jun berkata kembali, kalau itu karena konstitusi tubuhnya, mungkinkah dia seorang irregular? Mendengar hal itu, Ki Daus marah kembali dan dia berkata dengan nada keras, "Apa kau akan terus mengatakan hal bodoh seperti itu, hah? Dia itu dia terlihat dengan worldly fisikku sama seperti kita. Hanya saja naturnya lebih condong ke arah tree atau pohon." Si buncit Jun pun kebingungan dan bertanya, "Kalau begitu, apa kecepatan latihannya bisa lebih cepat?" Ki Daus tak tahu dengan hal itu. Lalu dia menjelaskan bahwa akan sulit untuk melihat seseorang yang condong ke arah pohon. Kemudian dijelaskan manusia itu muncul dari air lalu kembali ke tanah. Mereka menyalakan api untuk mengusir dingin dan melelehkan besi untuk menghaluskannya. Walau ada kesamaan besar di antara makhluk hidup, hubungan mereka tidak begitu cocok dengan sesuatu bernama tree atau pohon tersebut. Kemudian setelah menjelaskan itu, Ki Daus berkata kembali, adanya laporan untuk membantunya, mungkin karena dia adalah kasus yang sangat langka. Akan kuberi kau drug untuk kau gunakan saat pernapasanmu kembali stabil. Tapi di sana Ki Daus juga berpikir, sangat menarik. Jadi artinya Star Wine cuma ada sebagai nature dari tree, bahkan yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Sementara itu di ruangan lain terlihat Hanyul yang sedang menggunakan komputer untuk mencari informasi lebih dalam tentang Parasin. Dia mendapatkan informasi berdasarkan pengumuman pemerintah bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki irregular fisik. Setelah mereka menilai kemampuan semua orang di dunia, bahkan sangat sedikit orang yang memiliki irregular fisik. Dan bila mereka menemukannya, pasti para irregular itu akan segera ditangkap dan diisolasi. Di sana Hanyul masih berpikir keras karena ada kemungkinan identitasnya akan terbongkar dan ditangkap sewaktu-waktu. Di sana dia juga membaca sejarah Parasin. Dikatakan bahwa kekuatan itu terbagi menjadi 3, tapi saat ini muncul kekuatan yang keempat bernama irregular secara tidak terduga. Bahkan di zaman dahulu, monster-monster selalu mencoba mengganggu keseimbangan dunia. Untuk mencegah para monster itu, Parasin bersatu untuk melenyapkan mereka sehingga keberadaan mereka hanya ada dalam legenda dan dongeng saja. Setelah membaca itu, Hanyul menghela nafas sambil memegang secangkir teh di tangannya. Dia meminum teh itu dan seketika muncul kembali suara-suara di kepalanya yang mengatakan drug dikonsumsi, bahan kimia, teanin, katekin, dan juga kafein. Setelah itu Hanyul berpikir, ya bahkan hanya dengan meminum teh ini orang-orang pasti akan ketakutan dan kebingungan kalau mereka tahu potensiku langsung meningkat. Hanyul masih mencoba mencari informasi dari sesuatu dengan efek yang mirip, tapi dia tak bisa menemukannya. Lalu Hanyul meregangkan badannya karena mungkin saja informasi tak akan disebar di internet. Tapi kemudian dia terfikirkan akan suatu hal. Hanyul lalu meraih kembali keyboard di depannya dan dia mulai mencari dengan kata kunci drug. Kemudian dia menemukan sebuah situs tentang semacam drug berupa benih yang mengandung 3 bahan kimia, yaitu nikotin, kafein, dan alkohol yang lemah. Setelah dia lihat kembali gambar benih itu, Hanyul sadar bahwa itu adalah benih yang sama dengan yang dia pungut waktu masih berada di apartemennya.
Setelah menyadari gambar benih tersebut, Hanyo kemudian mengambil benih yang telah didapatkannya. Dia mendapatkan benih itu dari monster buas yang dikalahkannya saat di apartemen. Namun menyadari sebuah perbedaan, dia tidak bisa menemukan gambar benih yang bertunas di situs manapun, dan sebaliknya benih yang dimilikinya itu memiliki tunas. Dalam situs yang dia temukan, benih itu bernama Purgatory Grass. Purgatory Grass adalah tanaman yang tumbuh secara natural di dekat sungai Styx. Benih yang belum bertunas sangat beracun. Namun jika benih itu memiliki tunas, maka benih itu bisa menjadi obat dan mengandung energi yang di dalamnya. Tapi dalam situs itu juga dituliskan bahwa benih yang bertunas itu sangat sulit untuk didapatkan. Hanyo mulai mengerti dengan informasi yang telah ia temukan. Kemudian dia berpikir, jika sangat sulit, kenapa benih punyaku bertunas? Dia mengingat kembali saat dirinya melancarkan serangan pada monster yang telah dikalahkannya. Hanyo mengira bahwa mungkin saja kemampuannya lah yang membuat benih itu bisa bertunas. Namun dia belum yakin. Hanyo berniat untuk bereksperimen dengan benih yang belum bertunas. Dia mengambil 3 benih yang belum bertunas, lalu dia memakai teknik pernafasan dan mengambil energi alam di sekitarnya. Hanyo memejamkan matanya untuk berfokus pada benih yang dipegangnya. Setelah beberapa saat, Hanyo membuka matanya perlahan-lahan dan di sana dia langsung terkejut. Ternyata benar saja, benih yang dipegangnya itu sekarang memiliki tunas setelah dia mengalirkan kekuatannya pada benih itu. Tak lama setelah itu, si buncit Jun pun datang ke kamar Hanyo dengan mendobrak pintu sambil berteriak. Tapi Hanyo tak ada di kamar tersebut. Si buncit Jun pun kebingungan. Dia berpikir bahwa sekarang Hanyo pasti telah kabur. Kemudian dia memeriksa ke setiap ujung di ruangan itu. Dia ingin memastikan bahwa Hanyo tidak mencuri apapun. Namun kemudian dia membuka kulkas dan di sana ia menyadari sesuatu. Ternyata salah satu makanan yang ada di kulkas itu hilang entah kemana. Sementara itu di sebuah taman terlihat Hanyo yang sedang berlatih mengumpulkan energi alam dengan teknik pernafasannya. Hanyo membuka matanya dan dia kembali terkejut. Hanyo tak menyangka bahwa hanya dengan memakai teknik pernafasan selama 2 jam, dia bisa menumbuhkan sebuah tanaman yang lumayan besar. Hanyo mendekati tanaman itu untuk memeriksanya. Setelah itu Hanyo tersenyum dan dia berpikir, melalui teknik pernafasan aku bisa menukar energi dengan segala sesuatu di sekitarku. Sesuai dugaan, Sunlight Wine milikku bisa menumbuhkan tanaman. Kemudian Hanyo kembali berencana untuk melakukan sebuah eksperimen dengan kemampuannya. Dia memakan benih bertunas yang dibawanya dan sebuah suara kembali muncul dalam kepalanya yang memberitahukan bahwa bahan kimia yang dimakannya adalah Purgatory Grass. Hanyo kembali fokus untuk mengumpulkan kekuatannya, namun auranya sekarang berwarna merah dan berbeda dengan sebelumnya yang berwarna hijau. Hanyo semakin fokus dan dia mulai bisa merasakan panas yang mengalir dalam tubuhnya seperti empty blue energi. Tapi tiba-tiba auranya lenyap seketika. Hanyo pun di sana kebingungan. Dia mencoba lagi sambil berpikir, apa ada yang salah? Namun hasilnya masih tetap sama. Saat dia mulai fokus, tiba-tiba auranya mendadak hilang. Hanyo mengambil benih bertunas yang dibawanya dan dia berpikir, kurasa ini bekerja, tapi kenapa? Apa mungkin karena empty blue energy itu drug yang lebih bagus kualitasnya? Setelah itu Hanyo berniat mencoba kembali dengan harapan akan ada suatu perbedaan. Kemudian dia terkejut saat membuka matanya. Ternyata dari aura merahnya itu dia merasakan panas yang berbeda dengan sebelumnya. Hanyo kembali berpikir tentang informasi yang didapatkannya di internet. Dia kemudian sadar bahwa Purgatory Grass ini punya nature dari Yen, sedangkan empty blue energy punya nature dari Tree. Di sana ia berpikir jika teknik pernafasan Sunlight Wind itu adalah cara menyerap energi Tree, maka dia harus menguasai teknik pernafasan yang bisa menyerap energi dari Yen. Namun kemudian dia mengingat kembali kata-kata wanita misterius yang ditemuinya. Jika ada 2 energi yang bercampur, maka itu menandakan seorang irregular dan kemungkinan hidupnya akan ada dalam bahaya. Setelah berpikir dengan cukup panjang, Hanyo mulai bangkit dan dia merasa lega. Hanyo mendekati tanaman yang tumbuh berkat teknik pernafasannya. Dia menancapkan tangannya sendiri pada tanah, lalu mencabut tanaman itu dari akarnya. Di sana dia berpikir bahwa berdasarkan peraturan dari Sunlight Winds, dia bisa menggunakan itu. Tapi tiba-tiba dia kembali terkejut dengan ponselnya yang berbunyi. Dari ponselnya itu ternyata ada sebuah pesan masuk yang merupakan pesan peringatan bencana level 2.
Setelah adanya pesan itu, orang-orang di sekitar Hanyul berlarian sambil ketakutan. Mereka bergegas pergi ke tempat penampungan evakuasi. Hanyul juga mengikuti mereka dan kini dia telah sampai di sebuah gedung evakuasi. Dari arah luar terlihat mereka yang sedang berdiri tepat di belakang sekumpulan cacing-cacing yang merayap di atas tanah. Mereka berkata bahwa mereka akan aman jika tidak menyentuh cacing itu, dan selama mereka berada di dalam gedung itu, mereka pasti akan selamat. Di samping itu, Hanyul melihat sebuah pelindung berwarna biru di luar gedung, dan dia berpikir bahwa dirinya sangat beruntung bisa masuk ke dalam gedung dan berlindung di dalamnya. Tapi kemudian Hanyul mendengar seseorang yang meminta pertolongan. Di luar sana terlihat sebuah moncong yang memakan cacing-cacing yang merayap di atas tanah. Ternyata itu adalah moncong dari seekor monster yang sangat besar, dan tepat di depan monster itu ada seseorang yang merangkak berusaha melarikan diri. Monster itu tersenyum dengan mata merahnya dan ia terlihat sangat ganas. Hanyul yang melihat monster menyeramkan itu hanya bisa bengong tanpa bisa berkata apapun. Monster itu mulai berjalan mendekati ke arah mangsanya, dan sambil tersenyum menyeringai melihat mangsanya yang tidak berdaya. Hanyul masih melihat ke arah monster itu, tapi dia merasa ketakutan dan dia masih belum bisa bergerak. Sedangkan orang yang ada di depan monster itu masih berteriak sambil menangis meminta pertolongan. Si monster yang mengambil orang itu menggunakan cakarnya, kemudian dia melemparkan orang itu ke atas, lalu memasukkannya ke dalam guci yang penuh dengan cacing-cacing yang merayap. Kini orang itu dikelilingi oleh sekumpulan cacing-cacing yang sangat menjijikkan, dan karena sangat ketakutan, orang itu berteriak sekencang-kencangnya. Di sisi lain, si monster telah melihat Hanyul dan beberapa orang lainnya yang berada di dalam gedung. Orang-orang di sana mulai berkeringat dingin ketakutan, tapi kemudian tiba-tiba orang itu mencium sebuah asap rokok. Ternyata di sana ada Hanyul yang malah menyalakan udut sambil memegang tanaman yang sedang dibawanya. Setelah menyalakan rokok itu, wajah Hanyul berubah dan dia berkata dengan nada menyeramkan, "Ini tak bisa dibiarkan. Meskipun itu adalah monster, membiarkan orang sehat mati begitu saja adalah sesuatu yang tidak masuk akal." Hanyul membuang udut yang telah dibakarnya. Kemudian dalam sekejap dia berlari keluar menerjang ke arah si monster sambil berkata, "Dasar otak burung." Hanyul mengangkat sebelah kakinya, lalu dia menendang monster itu dengan sangat keras. Si monster mengerang kesakitan dan dia terhempas terbentur ke arah bebatuan. Di sana Hanyul kebingungan. Dia bertanya-tanya dalam dirinya, apa aku memang sekuat ini sebelumnya? Apa ini berkat purgatory grass yang ku konsumsi? Hanyul menelan air hujan dan dia berpikir, tidak, bukan hanya itu. Air hujan ini adalah air mata dari Dragon King. Setelah itu kembali muncul suara dalam kepalanya yang mengatakan, drug dikonsumsi, bahan kimia Dragon Tears. Hanyul menyadari bahwa itu adalah air yang bisa membuat pohon menjadi tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Dia memegang erat tanaman yang dibawanya dan dia merasa bisa melakukan apapun. Kemudian Hanyul mengalirkan energi kekuatannya pada tanaman itu. Kekuatan Hanyul mulai masuk ke dalam tanaman itu dan dalam sekejap tanaman itu berubah menjadi sebuah batangan pedang bernama Demon Slaying Exorcist Blade. Hanyul memegang batangan yang bersinar itu tepat di depan monster yang mencoba bangkit setelah dihajar olehnya. Monster itu mengaum dengan sangat keras dan dia menatap tajam ke arah Hanyul. Di sana monster itu mulai menyiapkan sebuah serangan, tapi Hanyul juga tidak diam saja. Dia bersiap menangkis serangan itu dengan mengangkat batangan yang dipegangnya. Kemudian mereka beradu kekuatan. Hanyul menahan serangan monster itu dan di sana ia berpikir, kalau aku lengah sedikit saja, aku bisa terdorong oleh monster bajingan ini. Lalu dia akan bisa sampai di barir pelindung. Hanyul memperkuat pijakan kakinya dan dia masih tetap menahan serangan bertubi-tubi dari monster itu. Di samping pertarungan dahsyat tersebut terlihat sebuah guci yang dijatuhkan oleh si monster dan ada orang yang sedang merangkak keluar dari guci itu. Si monster mencoba menyerang kembali, tapi di sana Hanyul menyadari sebuah celah. Hanyul segera memanfaatkan celah itu untuk menyerang si monster hingga si monster kembali tersungkur ke bebatuan. Setelah menghantam monster itu dengan batangannya, Hanyul merasa heran karena tidak ada sedikit goresan pun di batangannya. Dia berpikir, apakah ini berkat Demon Slaying Exorcist Blade? Di sisi lain, monster itu telah bangun dan dia menatap tajam ke arah Hanyul. Tapi Hanyul di sana berpikir, apa matanya tertuju pada pedang ini? Ada yang bilang kalau pohon persik bisa mengusir iblis. Apa monster itu termasuk iblis? Tapi kemudian monster itu menyadari seseorang yang merangkak dari dalam gucinya. Setelah menyadarinya, monster itu berniat menyerang ke arah wanita yang mencoba melarikan diri. Si monster berhasil menangkap wanita itu lagi, tapi Hanyul segera berlari untuk menyelamatkannya.
Hanyul menyerang ceker atau cakar dari si monster itu sehingga wanita itu terlepas dari genggamannya. Tapi itu belum berakhir karena sekarang wanita itu terjatuh dari ketinggian yang lumayan cukup tinggi dan dia juga masih ketakutan. Tapi di sisi lain Hanyul melangkahkan kakinya. Dia segera berlari. Lalu dia berhasil menangkap wanita itu dan menyelamatkannya. Hanyul masih menggendong wanita tersebut. Namun dia tahu masih terlalu cepat untuk merasa lega. Monster itu terlihat sangat marah dengan mata merah dan taring-taring di wajahnya. Dia kembali mengaum, sedangkan Hanyul mencoba berlari sambil membawa wanita tersebut. Si monster mulai mengejar Hanyul dan dia memanjangkan cakarnya. Monster itu berhasil mendapatkan Hanyul dan dengan cepat dia langsung melemparkan Hanyul dengan kekuatannya. Sedangkan wanita yang dibawa oleh Hanyul itu beruntung karena bisa terlempar masuk ke dalam perisai pelindung. Di sisi lain Hanyul terbentur ke bangunan yang ada di sekitar sana dan dia terlihat hampir tidak sadarkan diri. Namun di sana aura merah dari kekuatannya masih terlihat menyelimuti Hanyul. Hanyul mencoba berdiri dan dia berkata dalam hatinya, "Untuk saja aku tak mengalami patah tulang karena sudah melapisi tubuhku dengan kekuatan. Tapi efeknya sekarang mungkin sudah hilang. Sepertinya wanita yang tertangkap tadi sudah berhasil kabur ke penampungan." Namun di sana Hanyul masih belum bisa berdiri sepenuhnya. Dia melihat ke udara dan di sana si monster terbang tepat di atas kepala Hanyul. Monster itu masih terlihat sangat marah dan dia mengeluarkan air liur dari mulutnya. Sementara itu Hanyul terlihat sangat lemas dan tidak berdaya. Di sana dia berkata, monster itu sangat besar ditambah bisa terbang pula. Sungguh sangat curang. Dan cerita pun bersambung. Kira-kira Hanyul bisa mengalahkan monsternya ya guys? Ya guys ya, pokoknya gitu. Bisa gak ya? Soalnya kan bener juga ya, monsternya bisa terbang, besar, terus kuat. Sedangkan Hanyul harus udud dulu baru kuat gitu kan. Coba komen di bawah, menurut kalian udud apa yang harus dihisap oleh Hanyul agar bisa mengalahkan monster tersebut. Ya pokoknya kami Ratusan Cerita Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.